Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua di dunia maya ini secara daring begitu ya. Insyaallah setiap malam Kamis akan kita baca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang dimana ini merupakan dari program Harun Center, program dari silsilah matan hadis yang kita mulai ya, silsilah matan hadis ini dengan Al-Arba'una An-Nawawiyah dan disertai dengan ziyadah dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, bahwa pembahasan atau pembacaan kitab ini ya, kajiannya itu tidak mendetail ya, atau tidak panjang lebar, mohon maaf. Tujuannya adalah biar tidak hilang fokus, karena kita belajar itu fokusnya paling cepat lah, atau paling nangkep itu adalah 30 menit. Selebihnya buyar. Maka dalam rangka biar kita itu fokus pada teks atau matan hadis yang kita baca, maka kita hanya akan membaca matannya saja, begitu, kemudian kami terjemahkan, lalu langsung kesimpulan atau faedah-faedah yang ada dalam hadis tersebut. Saya tidak akan menyampaikan kalimat demi kalimat maknanya apa seperti itu, tidak ya. Dikarenakan nanti terlalu panjang lebar dan khawatir malah membosankan dan juga konsentrasi kita buyar. Tak hanya itu, kita juga terkendala dengan waktu yang sebentar ya begitu, sehingga kalaulah panjang lebar nanti malah terlalu molor. Dan kita ini ditarget ya, berapa, insya Allah sampai dengan 12 kali pertemuan ya minimal begitu, ini selesai seperti itu, sehingga setiap kali pertemuan kita akan membaca 4 atau 5 hadis seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya khususnya istiqomah ya, untuk bisa mengajar dan juga istiqomah untuk bisa menuntut ilmu untuk diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua yang hadir. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada antum semua yang sudah berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah di sini yang ikut itu secara ilmu, secara waro dan zuhud sudah melebihi saya seperti itu, insya Allah ta'ala. Sudah melebihi kemampuannya, ilmunya, maupun waroknya dan zuhudnya itu lebih daripada saya. Sehingga dalam majelis kali ini
bukan berarti kemudian kami sedang menggarami lautan. Tapi sekali lagi di sini kita ingin berbagi faedah seperti itu, dan semoga ini menjadi amalan bagi kita semua dan terhitung sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kitab ini ya merupakan kitab yang sudah ma'ruf, yang sudah sangat dikenal ya, oleh masyarakat kaum muslimin. Dan di antara tema-tema yang ditulis oleh para ulama kita dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya itu adalah hadis-hadis arba'in. Maksudnya hadis-hadis arba'in itu maksudnya itu hadis-hadis kumpulan 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang tujuannya itu adalah dalam rangka untuk mengambil atau berkaitan dengan keutamaan menghafal 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berkaitan dengan hadis-hadis fadilah tentang masalah menghafal atau mengumpulkan 40 hadis ini, para ulama mengatakan hadisnya itu adalah dhaif, ya. Tapi ala kulli hal di sini para ulama banyak sekali mereka mengumpulkan hadis-hadis berjumlah 40 ya, sehingga disebut dengan hadis arba'in. Dan disebutkan pula bahwa ada 13 orang ulama yang menulis arba'in. Ya, yang paling pertama di antara mereka itu adalah Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Ya, dan yang paling akhir disebutkan adalah Imam Al-Baihaqi, ya. Dan masih banyak lagi para ulama yang mereka mengumpulkan hadis-hadis 40 atau hadis-hadis arba'in, baik dalam bidang furu'uddin, cabang-cabang agama, atau juga ada yang mereka mengumpulkan 40 hadis dalam bidang jihad, dalam bidang zuhud, dalam bidang adab dan seterusnya. Nah, ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengumpulkan 40 hadis yang mencakup keseluruhannya, sehingga para ulama mensifati bahwasanya yang beliau kumpulkan, maksudnya Imam Nawawi kumpulkan ini, itu adalah poros Islam, porosnya Islam, karena mencakup berbagai perkara, ada akhlak, ada akidah, ya, masalah zuhud, waro dan seterusnya. Dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini itu berjumlah 42 hadis. Adapun penyebutan arba'in 40 kan gitu ya. Itu hanya untuk penggenapan saja. Jadi aslinya itu kan 42 hadis. Tapi kalau disebut hadis arba'in, hadis 40, ya karena penyebutan arba'in itu hanya untuk penggenapan saja. Ya. Dan hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, itu diantara karya dari Imam Nawawi yang diterima oleh kaum muslimin. Banyak sekali karya-karya dari Imam An-Nawawi, ya. Di antaranya adalah Arba'in Nawawi ini, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian At-Tibyan, kemudian dalam bidang fikih dan seterusnya, banyak sekali. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita tidak akan membaca atau menyampaikan tentang siapa Imam An-Nawawi, karena ini sudah ma'ruf, ya, seperti itu. Lalu datanglah atau ada ya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang dimana Imam Ibnu Rajab ini beliau menambahkan 8 hadis. Ya, menambahkan 8 hadis yang termasuk Jawami'il Kalim. Perkataan yang ringkas, padat, jelas begitulah ya. Tapi secara maknanya dalam gitu, luas. Hingga akhirnya Imam Nawawi 42 ditambah sama Imam Ibnu Rajab 8, terkumpullah menjadi 50 hadis seperti itu. Ala kulli hal, di sini menariknya teman-teman sekalian, mereka
para ulama ini saling saling mengisi satu sama lainnya. Kalau kita lihat dari segi mazhab fikih ya, Imam An-Nawawi kita tahu beliau adalah secara mazhab fikih kecenderungannya pada fikih Syafi'i, dan Imam Ibnu Rajab kecenderungannya adalah pada fikih Hambali. Perbedaan dalam masalah mazhab ini tidak membuat mereka untuk saling membenci ataupun sebentar. Ada telepon. Halo, assalamualaikum Mang. Kumaha kabarna Mang? Puntennya Mang. Alhamdulillah. Mang, nanti nanang telepon lagi ya Mang ya. Menuju kajian ya. Siap Mang. Puntennya Mang ya. Ya, mohon maaf. Sampai apa tadi? Intinya adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Rajab meskipun berbeda dari segi mazhab, ya, tetapi tidaklah menjadikan perbedaan itu untuk saling membenci satu sama lainnya atau untuk saling tidak mengambil faedah. Justru dengan adanya perbedaan mazhab secara fikih ya, menjadikan mereka ini orang-orang yang toleran, orang-orang yang berlapang dada, dan orang-orang yang tidak malu untuk mengambil faedah dari yang lainnya. Dan itu contohnya banyak banget ya, diantaranya adalah Imam Ibnu Rajab menambahkan 8 hadis pada Al-Arba'una An-Nawawiyah. Saya rasa saya juga tidak akan membaca atau menyampaikan tentang siapa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dikarenakan lagi-lagi ya nama beliau sudah ma'ruf ya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Imam Ibnu Rajab ini ikhwatul iman, beliau menulis ya suatu kitab yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina haditsan min jawami'il kalim. Ini kitab yang sangat luas pembahasannya dalam masalah hadis Arba'in An-Nawawi ini ya. Pembahasan sangat luas, maka bagi yang menginginkan untuk bisa pembahasannya yang luas, bagi yang menginginkan silahkan bisa merujuk ya kepada hadis atau kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab ya, bagi yang menginginkannya. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa lima syaikhina wa lil mu'alif wa lil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ucapan bismillahirrahmanirrahim wal Amir Mu'minin Abi Hafsin, dari Amir Mu'minin, yaitu pemimpin atau orang yang beriman, dan ini merupakan gelar yang disematkan kepada Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Sami Rasulullah Khattab, Sami atau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Innamal a'malu binniyat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat, ya, ada amal yaitu perbuatan biniat itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu bergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang niatnya itu atau hijrahnya itu untuk dunia, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang mau dia dapatkan atau yang mau dia peroleh,
Au imra'atin yankihuha, atau hijrahnya dia itu untuk memperoleh wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa-apa yang dia hijrahkan kepadanya, atau apa-apa yang dia niatkan. Di riwayat rawahu al-imam al-muhaditsin, rawahu imamani al-muhaditsin, ya, diriwayatkan oleh dua imam ya, hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzibah al-Bukhari al-Ju'fi. Ini yang pertama imam al-muhaditsin, dua imam al-hadis di sini adalah Abu Abdullah kunyahnya, yaitu yang biasa kita kenal dengan Imam al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihaihima allazaini huma asahu al-kutubi al-musannafah. Yang kedua adalah dari Abul Husain kunyahnya, yang biasa kita kenal dengan Imam Muslim, ya, yang dimana mereka meriwayatkannya di dalam kedua kitab sahih yang merupakan kitab paling sahih yang pernah ditulis. Hadis ini, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, serta dikeluarkan pula oleh ashabus sunan. Maksudnya ashabus sunan, maksudnya adalah para ulama ahli hadis yang mereka menulis ya, kitab hadis ya, yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Di antaranya adalah Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah, dan selain dari mereka, yang dimana hadis ini ya, telah menyendiri periwayatannya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi, saya ulang, bahwasanya hadis ini ya telah menyendiri periwayatannya itu dari Umar. Ini Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Jadi Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi ini dia mengambilnya dari Umar secara sendirian. Dan menyendiri periwayatannya juga dari Alqamah, yaitu Muhammad ibn Ibrahim Al-Taimi. Dan menyendiri pula periwayatannya dari Muhammad Al-Taimi ini, yakni Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian banyak para perawi hadis yang mengambil dari Yahya Al-Ansari ini. Maka hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang gharib ya dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini merupakan pembuka dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau membuka kitab Arba'innya ini dengan hadis tentang masalah niat. Sebagaimana para ulama ya di antara mereka juga membuka kitab-kitab mereka dengan hadis masalah niat ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari ya. Kemudian di antaranya juga adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Insyaallah kita akan juga membaca kitab Umdatul Ahkam ya. Kemudian juga ada Imam Al-Baghawi dan juga Imam Asy-Syuyuti dan yang lainnya. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan hadis masalah niat ini. Dan para ulama di sini mereka sepakat tentang masalah kesahihan dan diterimanya hadis yang pertama ini. Telah kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa hadis niat ini itu merupakan ya salah satu hadis yang Islam itu berporos padanya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau bilang bahwa poros atau pokok Islam itu ada pada 3 hadis, yaitu hadisnya Umar, hadis ini yang sedang kita baca tentang al-a'malu binniyat. Kemudian hadis Aisyah, hadis yang kelima tentang masalah mengada-ngada perkara baru dalam urusan
agama. Ya, kemudian yang ketiga adalah hadis An-Nu'man ibn Bashir tentang masalah al-halal bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 3 hadis ini ya, itu adalah pokok Islam, begitu. Kenapa kok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bilang begitu? Ya dikarenakan agama ini isinya itu isinya itu tentang masalah pelaksanaan perintah dan juga menjauhi larangan serta anjuran untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat. Ini kan agama kita udah 3 itu aja secara global, tentang masalah perintah, tentang masalah menjauhi larangan, dan tentang masalah berhati-hati atau tidak melakukan perkara yang sifatnya itu syubhat. Ya. Dan semuanya ini terkandung ya, dalam hadis-hadis tadi. Kemudian hadis ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, faedah yang pertama bahwa sesungguhnya nggak ada amalan, artinya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan adanya niat. Jadi nggak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak terbesit dalam hatinya niat sama sekali. Dan setiap amal perbuatan itu dianggap sah dengan niat-niatnya yang dia miliki. Kemudian balasan untuk si pelaku perbuatan ya, atau amalan perbuatan itu berdasarkan niatnya. Ketika niatnya dia itu adalah lillah karena Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkannya. Kalau ternyata dia niatnya adalah karena dunia, ya, maka dia juga akan mendapatkannya. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya itu beliau mengatakan bahwa kalau seseorang secara makna ya, kalau seseorang dia meniatkan sesuatu itu karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkannya. Kalau ternyata ada orang yang dia meniatkannya karena dunia, kadang didapat, kadang enggak. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian faedah berikutnya adalah hendaknya seorang alim itu memberikan perumpamaan sebagai penjelasan dan juga sebagai keterangan. Jadi bahasa gampangannya, kadang kita itu membutuhkan di dalam menjelaskan sesuatu atau dalam menerangkan sesuatu, kadang kita itu perlu untuk menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah biar orang ini makin paham. Dan kalau dia sudah diberikan perumpamaan, otaknya dia bakal connect, bahasa gampangnya begitu. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan ya, tentang seseorang yang dia berniat ya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan juga tentang orang yang dia berniat dikarenakan dunia. Ya, dia mencari dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Al-Kulihal, kita sebagai ayah, sebagai orang tua atau kita sebagai guru yang memberikan perumpamaan di dalam pengajaran, yaitu sebagai bentuk penjelasan dan penerangan. Maka ini tidak ada masalah ya. Dan banyak sekali contoh-contoh hadisnya, diantaranya adalah hadis masalah niat. Ini yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan atau memberikan perumpamaan terhadap suatu permasalahan. Hadis ini juga faedahnya itu adalah tentang masalah hijrah ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan hijrah dan beliau di dalam Islam, dalam Islam itu terjadi hijrah sebanyak 3 kali. Yang pertama dan kedua adalah ke Habasyah, barulah yang terakhir yang ketiga adalah ke
Madinah, ya. Kemudian faedah berikutnya bahwa amalan-amalan seseorang itu bergantung pada wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu. Artinya bisa saja sesuatu itu pada asalnya hukumnya mubah, namun dia dapat berubah menjadi sebuah ketaatan ibadah kalau seseorang berniat kebaikan dengannya. Dia meniatkan ibadah dengannya. Seperti makan minum kan itu hukumnya mubah, ya. Tapi kalau ternyata seorang dia meniatkan makan dan minumnya itu dalam rangka sebagai penguat dirinya dalam melakukan ibadah, maka makan dan minumnya ini bernilai pahala. Oleh karena itu, segala hal yang sifatnya mubah, ya, hukumnya mubah, kemudian kita niatkan untuk perkara-perkara ibadah, insya Allah itu menjadi amalan tersendiri. Artinya mendapatkan pahala kebaikan tersendiri. Ya, sehingga dengan demikian sebuah amalan atau perbuatan dapat menjadi pahala bagi pelakunya dan dapat pula menjadi penghalang dari pahala tersebut. Kok bisa menjadi penghalang? Ya tadi, karena niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, al haditsus tsani, hadis yang kedua, ini di antara hadis yang panjang di Arba'in An-Nawawi ini, ya. An Umar radhiyallahu anhu aidon, dari Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, aidon juga. Jadi hadis pertama sama hadis kedua ini itu sama-sama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari, atau pada suatu hari begitu, kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya ngumpul bareng lah begitu. Atau mungkin kalau bahasa gampangnya nongkrong, ya, duduk-duduk ngobrol begitu, ya tidak ada masalah. Pada suatu hari kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittala'a alaina rajulun. Terus kata beliau, tiba-tiba katanya, tola'a, muncul tiba-tiba, ya, kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Ini menggunakan ini, ya, nakirah. Karena belum jelas siapa nih laki-laki ini gitu. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadul thiyab. Yang laki-laki itu dia berpakaian dengan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sa'ari. Dan rambutnya itu sangat hitam. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya. La yura alaihi atharus safar. Yang kemudian pada orang tersebut tidak ada tanda-tanda pada dirinya itu bekas safar. Karena biasanya orang safar itu kan kucel gitu, ya, kusut. Ya. Nah orang ini enggak, pokoknya ganteng maksimal gitu, ya, rapih maksimal. Rambutnya hitam, ya, kemudian bajunya sangat putih begitu. Ini benar-benar maksimal banget nih orang nih secara penampilan, eye catching, jadinya kan enak gitu, ya. Enak dipandang gitu maksudnya orang ini. Wala ya'rifu minna ahadun, dan ternyata la ya'rifu minna ahadun, di antara kami, kata Umar bin Khattab, itu enggak ada yang mengenal dia. Kalau ternyata orang itu adalah seorang dari penduduk Madinah, tentu mereka akan mengenalnya gitu. Nah, cuma di sini kesaksian dari Umar bin Khattab, la ya'rifu minna ahadun. Dari kami itu enggak ada yang kenal. Siapa tuh orang itu? Enggak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ini kemudian, ya,
dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian orang itu merapatkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa wada'a meletakkan kaffayhi kedua telapak tangannya ala fakhidayhi, ya, di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, terus dia langsung bilang si orang ini, ya Muhammad. Para sahabat nggak berani bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggunakan namanya. Nah ini orang ini rajul yang majhul gitu ya. Dia nggak ngerti siapa ini orang, ya, dari mana dia. Tiba-tiba dia datang mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk, kemudian dia bilang, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba datang ada orang, ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang orang, terus ngedeketin kita, nanya. Ini kalau bahasa anak-anak sekarang kan apa? SKSD. Sok kenal, sok dekat. Ngapain nanya begitu ya? Orang ini begitu, dia langsung tanya aja ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan lembutnya dan dengan sabarnya serta dengan bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beda dengan kita mungkin ya, yang tiba-tiba datang terus ditanya, apain sih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau dengan lembut, dengan bijaksana, dan beliau menjawab pertanyaan orang tersebut. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, al-Islam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusannya Allah. Bahasa gampangannya yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, dan yang kedua ya adalah kamu mendirikan sholat. Wa tutiyaz zakah, ini yang ketiga, yaitu kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan yang keempat kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima ya, kamu mengerjakan haji ke Baitullah kalau memang kamu mampu untuk ilaihi sabila, kalau kamu memang mampu untuk melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat apik. Qala, terus orang tadi si rajul majhul ini, ya rajulun majhul ini, dia bilang, shadaqta, kamu benar. Ya aslinya ini bikin jengkel jadinya ya. Tanya, dijawab, habis itu membetulkan jawabannya. Ya, maunya apa dia kan gitu. Nanti Umar heran seperti itu ya. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yushadiquhu, kata Umar. Wajar sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang begitu. Maka kata Umar, kami heran nih. Dia yang nanya, dia pula yang membenarkan jawabannya. Kan golibnya, umumnya orang yang nanya itu dia nggak tahu begitu. Golibnya kan gitu. Nah ini dia enggak. Dia nanya, kemudian setelah mendapatkan jawabannya dia bilang, iya kamu benar. Jadi seakan-akan sedang ngetes gitu ya. Sehingga yang namanya pertanyaan itu sebenarnya tidak semuanya orang yang bertanya kepada kita dalam keadaan mereka nggak tahu. Tapi cuma sekadar kadang juga ada pertanyaan tujuannya adalah buat ngetes kita. Seperti itu ya. Kemudian orang ini bilang lagi, nanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bijak, dengan lembut, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitab yang diturunkannya, beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah, beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada al-qadar, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Lagi-lagi orang ini bilang, qala sodakta, ya kamu benar. Terus orang ini nanya lagi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepada aku ya apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah Ta'ala melihat kamu. Ini ihsan. Tujuannya adalah bahwasanya kita itu benar-benar harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap gerak-gerik kita. Ya kita harus yakin kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, kita akan selalu terjaga, perbuatan-perbuatan kita terjaga, lisan kita juga terjaga. Ya, dari berbagai hal-hal yang sifatnya bisa menjerumuskan kita ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, orang ini bilang lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan padaku tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang diplomatis, ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ditanya tentang hal tersebut, yaitu tentang hari kiamat, ya, tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya ucapan beliau ini sama-sama nggak tahu, yang nanya juga nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, yang ditanya juga sama nggak tahu, begitu, ya. Qala, lalu orang ini bilang lagi, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang amaratiha, yaitu tentang tanda-tandanya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalida ammatul rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyaiyata waluna fil bunyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal ammatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat itu, ya, tentu yang beliau sebutkan di sini enggak semuanya, ya. Ini diantaranya aja. Beliau hanya menyebutkan sebagian. Bukan berarti kemudian inilah yang menjadi tanda-tanda secara keseluruhannya, tapi hanya sebagiannya saja. Yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang budak wanita maksudnya, al-amah, melahirkan majikannya, ya, yang biasa disebut dengan ummul walad, ya. Dan tafsir masalah ini para ulama banyak, ya. Banyak tafsirnya, diantaranya adalah anak-anak yang mereka membebani keadaan orang tua, atau anak-anak yang mereka durhaka kepada orang tua, ya. Atau ada juga yang menafsirkan berkaitan dengan zahir hadis, ya, bahwasanya kelak akan ada perbudakan dan akan ada majikan ini mengawini si budak wanitanya, kemudian lahir anak dari perkawinan tersebut. Nah, anak yang lahir dari ummu walad ini itu statusnya sebagai majikan. Ya, sebagai orang yang majikan, ya, orang yang merdeka, begitu. Wa antarul hufatal urata al-alata ri'a asyaiyata waluna fil bunyan. Kemudian di antara tandanya juga adalah kamu melihat orang-orang yang mereka tidak beralas kaki, nyeker gitu, ya. Lalu mereka tidak berpakaian,
tidak berpakaian di sini bukan berarti kemudian berpakaian mereka bertelanjang gitu ya. Tapi maksudnya pakaian mereka itu ya apa namanya ala kadarnya begitu ya. Pakaian mereka sedikit ya. Kemudian mereka itu juga miskin. Ya, udah nggak punya pakaian, ya, kemudian mereka miskin dan mereka ini penggembala kambing. Lalu mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang sugro, tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya. Qala, kemudian ya setelah orang ini nanya, qala, kata Umar bin Khattab, "Tuman talaqa falabithu maliyan." Lalu setelah orang ini bertanya, dia kemudian pergi. Jadi seakan-akan orang ini ya udah selesai urusannya pergi begitu. Bukan orang yang penuh dengan basa-basi. Berbeda dengan kita. Kadang kalau ada keperluan kita basa-basinya banyak begitu. Nah orang ini enggak, selesai datang, nanya, dapat jawaban, selesai, ya udah pulang, pergi gitu. Tsumma qala li, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Umar bin Khattab, "Ya Umar," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, atadri manis sa'il?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang nanya tadi?" Qultu, lalu Umar bin Khattab menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini adalah adab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka kalau enggak tahu mereka pasti akan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Ya, dan kata para ulama, ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Adapun ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, maka kita mencukupkan dengan mengatakan Allahu a'lam. Ya. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu adalah Jibril, datang kepadamu untuk mengajarkan agama kamu. Ya, yang tadi yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian, tujuannya adalah untuk mengajarkan perkara agama kalian. Yang di sini menarik. Menarik adalah tadi malaikat Jibril alaihissalam itu nanya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan urusan agama. Karena bisa saja orang yang bertanya tentang sesuatu, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia bertanya dalam rangka untuk memberitahukan secara tidak langsung kepada audiens yang hadir. Seperti itu. Maka disifatkan Jibril alaihissalam sebagai guru, sebagai orang yang mengajarkan. Ya, al-kulihal berkaitan dengan masalah bertanya ini, bertanya yang memang ada faedahnya itu bagus, ya. Tapi kalau bertanya yang sebagaimana pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang merupakan pertanyaan bikin ribet, ya, baik bagi orang yang ditanya ataupun yang menanya, orang yang bertanya, maka sama-sama ribet begitu, disuruh nyari sapi, warnanya apa, jantan atau betina, yang kayak apa sapinya. Hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi yang mereka kriterianya itu yang mereka tanyakan. Ya. Maka faedah dalam hadis ini diantaranya adalah kalaulah kita bertanya dengan sesuatu yang berfaedah dan tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan diri kita gitu maksudnya. Dan ingat teman-teman sekalian, nanti antum akan merasakan ketika antum sebagai seorang ayah atau antum sebagai seorang guru, ya, bahwa bahwa yang namanya jawaban itu, mohon maaf saya ulang, apa sih istilahnya itu? Pertanyaan yang bagus itu adalah sebagian dari
jawaban. Jadi kalau kita mau bertanya, coba kita susun dulu pertanyaannya dengan apik begitu. Sehingga nanti jawabannya juga enak. Bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang belibet atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin ribet, ya. Maka nanti jawabannya juga bikin jengkel orang, ya. Bikin jengkel guru begitu. Bikin jengkel ayah kita, bikin jengkel ibu kita dan seterusnya. Maka sebagian dari pertanyaan, ya, pertanyaan yang bagus itu, ya itu berarti memang menunjukkan seseorang itu paham terhadap suatu permasalahan. Ya, jadi saya ulang, pertanyaan yang bagus menunjukkan dia itu paham terhadap suatu permasalahan. Ya, itu koreksi saya dengan perkataan yang tadi. Faedah berikutnya dalam hadis ini merupakan hadis tentang tingkatan agama, ya, tentang masalah tingkatan agama, yaitu Islam, iman, ihsan. Muslim atasnya mukmin, atasnya adalah muhsin. Ya, ini tingkatan agama. Dan hadis ini faedah berikutnya juga, yaitu apa istilahnya? Berkaitan dengan masalah adab seorang pelajar kepada gurunya, yang dimana malaikat Jibril alaihissalam mendatangi majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan adab yang bagus, pakaiannya rapi, rambutnya rapi, jadi dalam kondisi siap, ya, dalam kondisi siap untuk menerima ilmu. Nah, inilah harusnya yang kita lakukan meskipun kita online, ya. Jadi kita tuh siap dalam kondisi menuntut ilmu. Bukan berarti pakai kaos singlet begitu, ya, sambil koloran habis itu dengerin kajian. Masya Allah. Atau jangan juga kayak santri, ya, datang begitu rambutnya awut-awutan, nggak mandi, ya, kemudian badan bau. Biasanya saya suruh pulang itu santri kayak begitu. Pulang ke asrama, balik lagi mandi, pakai minyak wangi, pakainya rapih. Ini menunjukkan kondisi secara psikologis siswa itu atau santri itu siap untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kalau ternyata siswa saja atau murid saja seperti itu, lebih-lebih seorang guru, maka seorang guru dia harus siap untuk mengajar dengan cara dia berpakaiannya yang rapi, yang wangi, yang eye-catching, dipandang. Karena kan dia public figure, dilihat di kelas, ya, suruh mata memandang kepada dia. Maka hendaklah seorang guru itu, ya, dia memperhatikan penampilannya dan juga memperhatikan gerak-geriknya ketika dia mengajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu dalam hadis ini juga faedahnya yaitu tentang masalah hari kiamat. Hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang kedudukannya itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mulia. Tidak tahu tentang masalah kapan terjadinya hari kiamat. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ini menunjukkan tidak ada makhluk, baik makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di muka bumi, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Yang mengetahui terjadinya hari kiamat kapan secara tepatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan faedah yang terakhir dari hadis ini yaitu tentang masalah ucapan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui, ya, ketika seseorang itu ditanya
Ya, lalu dia tidak mengetahui jawabannya, maka dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kita tidak mengatakan Allahu wa rasulu a'lam, karena sebagaimana tadi saya sampaikan itu ucapannya para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, karena ada Rasulnya, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selebihnya ketika beliau telah meninggal dunia, maka kita mencukupkan dengan perkataan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ya. Hadis yang ketiga, al-haditsus alif an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abi Abdurrahman ini kunyahnya, namanya adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Abdullah bin Umar, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu bunya, dibangun, ala khamsin, di atas 5 hal. Atau di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang keempat adalah wahajil bait, yaitu haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah wasumi Ramadan. Ya, ini sama-sama tentang masalah rukun Islam. Ya. Cuman dalam hadis yang ketiga ini, ya, untuk puasa di bulan Ramadan, ya, itu ditempatkan pada urutan yang kelima, berbeda dengan hadis yang kedua tadi. Ya, diurutkan di bagian yang keempat. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, masalah penempatan ini, ya, itu memang ada hadisnya masing-masing. Hadis yang ketiga ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Faedah hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yang dimana pentingnya tentang masalah 5 perkara ini. Dikarenakan Islam, ya, dibangun di atas 5 hal ini. Dan dalam hadis ini juga faedahnya adalah memulai yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Ini urutan. Yang paling penting dalam masalah hal ini adalah tentang masalah bagaimana seseorang itu mengenal Allah Ta'ala dan juga mengenal Rasulnya. Dalam kandungan 2 kalimat syahadat tadi. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu kan sesuatu hal yang paling penting. Seseorang itu harus mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau udah kenal, maka akan melaksanakan perintahnya. Yaitu apa? Wa iqamil shalah, menegakkan salat. Ya. Ini yang paling penting, yang pertama, kemudian pada bagian yang penting juga, terus pada hal yang penting lagi, dan seterusnya. Skala prioritas. Ada skala prioritas. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus siapa? Sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka prioritas utama dakwahnya adalah tentang masalah tauhid. Mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang tauhidullah, ya, barulah kemudian menuju tentang masalah salat dan seterusnya. Ya, ini ada skala prioritas. Ya. Berikutnya al-haditsul rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah ibn Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami. Sebelum Ibnu Mas'ud menyampaikan hadisnya, Ibnu Mas'ud membuat testimoni dulu. Yang dimana testimoni yang Ibnu Mas'ud sampaikan ini menunjukkan tentang keutamaan dan keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai orang yang dipercaya. Apa testimoninya? Kata Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang benar ucapannya dan dibenarkan ya, apa-apa yang beliau sampaikan. Jadi ini merupakan testimoni yang benar-benar bisa meyakinkan seseorang. Karena apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud atau hadis yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini tentang masalah perkara gaib. Ini tentang masalah perkara gaib. Jadi Ibnu Mas'ud membuat mukadimah dulu. Wa huwal shadiqul masduq. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang ucapannya benar dan dibenarkan. Harapannya ketika orang mendengarkan hadis dari Ibnu Mas'ud ini, orang ini dia langsung percaya begitu, langsung beriman kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Membenarkan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Apa hadisnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Ini tentang masalah penciptaan manusia ya. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi, di rahim ibunya, selama arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa nutfah ya. Nutfah itu maksudnya sperma dan sperma laki-laki dan wanita yang sudah bercampur ya, atau dengan sel telur yang sudah bercampur. 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithal dzalik. Kemudian nutfah ini berubah menjadi 'alaqah. Itu maksudnya 'alaqah ini segumpal darah ya. Segumpal darah yang dia menempel pada rahim. Misadzalika. Seperti hal itu juga. Maksudnya selama 40 hari juga. 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari berupa alaqah. Tsumma yakunu mudghatan misadzalik. Kemudian alaqah tadi ya berubah menjadi mudghah. Segumpal daging. Selama 40 hari juga. Total ya adalah 120 hari. 3 bulan lah begitu. Kalau bahasa kita genapkan begitu. Nah, kita bilangnya adalah 3 bulan, 120 hari. Kok 3 bulan? 4 bulan, ya. Ya, selama 120 hari. Kemudian tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, malaikat ke rahim tersebut. Fa yanfukhu fihi ruh. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu meniupkan ruh pada mudghah tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Maksudnya 4 kalimat ini ketentuan yang atau takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan buat si calon bayi itu. Apa aja 4 kalimat itu? Bikat bi rizkihi. Ditulis tentang masalah rezekinya. Rezekinya ntar gimana tuh si bayi di dunia gitu ya. Wa ajalihi, kapan, ditulis tentang masalah ajalnya ya. Tentang dia meninggalnya. Wa amalihi, ditulis juga tentang masalah amalan dia. Wa syaqin aw sa'idin, dan juga ditulis tentang ya, apakah nanti orang itu menjadi orang yang celaka ataukah menjadi orang yang bahagia.
maksudnya menjadi orang celaka, masuk neraka, waliyadzubillah, ataukah sa'idin, orang yang bahagia, yang dia bakalan masuk surga. Ya. Dan hadis ini itu merupakan hadis tentang masalah penulisan takdir. Yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan segala sesuatunya 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, dan sudah semuanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian di breakdown lagi. Bahasa gampangnya begitu. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Di breakdown lagi, yaitu ketika seseorang berada di rahim ibunya. 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi. Lalu 4 hal tersebut atau diturunkan lagi, mohon maaf, itu adalah pada Lailatul Qadar. Yang ini merupakan takdir tahunan. Yang takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Jadi ditetapkan si fulan satu tahun ke depan mau ngapain aja, dia mau di mana dan seterusnya, sudah ditetapkan di dalam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian di breakdown lagi adalah takdir yaumi, yaitu harian. Ya. Kulihal itu ininya tentang masalah penulisan takdir, ya, yang bisa kita dapatkan pada kajian-kajian akidah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fallahilladzi la ilaha ghairuh." Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahlil nar fa yadkhuluha. Allahu akbar. Lagi-lagi tentang masalah takdir. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu la ya'malu bi'amali ahlil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar bakal beramal dengan salah seorang dari kalian itu, ya, benar-benar ada yang beramal dengan amalan orang-orang yang masuk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dzira'u. Masya Allah. Sampai-sampai orang ini, ya, jarak antara dia dengan surga itu cuma tinggal dhira', ya, dekat banget begitu. Cuma fayasbiqu 'alaihil kitab. Nah, ini dia. Cuman dikarenakan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk orang itu, ya, ini mendahului faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga dia melakukan perbuatan di akhir hayatnya itu, di akhir hidupnya itu, dia melakukan perbuatan orang-orang yang masuk neraka atau melakukan perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan dia masuk neraka, sehingga dia pun masuk ke neraka. Ya. Jadi ini orang, Masya Allah, ya, kita menyangkanya atau orang ini adalah orang yang ahli surga kehidupannya, amalannya Masya Allah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan maksiat yang bisa menyebabkan, ya, dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Jangan sampai kita menyangka kita ini sudah soleh. Jangan sampai kita menyangka kita sudah soleh, kita sudah sangat baik, ibadah kita nggak pernah bolong, ya, bagus banget. Jangan sampai kemudian kita mengklaim, ya, diri kita ini adalah orang yang paling soleh, paling alim dan seterusnya. Tapi ternyata Allah Ta'ala uji dengan ujian yang mungkin bisa membuat seseorang itu futur, sehingga dia melakukan kemaksiatan dan seterusnya, lalu dia meninggal di atas kemaksiatan. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Di antara doa yang
ucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau berlayar di lautan, beliau senantiasa berdoa, dari lisannya itu berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Ini Masya Allah. Nah, kalau kita doanya doa apa? Ya. Maka kita pun berdoa sebagaimana doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, wafatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan demikian Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, mewafatkan kita di atas Islam dan mewafatkan kita di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Kebalikannya ini. Dan sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang benar-benar melakukan suatu amalan yang amalan orang-orang ahli neraka. Dia bermaksiat, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira'u, sampai-sampai keadaan dia, jarak dia dengan neraka itu sangat dekat sekali. Karena dia sudah sering melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan apapun juga sudah dia rasakan. Homer dari merek A sampai merek Z begitu ya. Dia sudah merasakan semuanya. Dunia hitam dia sudah jelajahi semuanya. Dia udah benar-benar paham lah begitu. Ya, sampai-sampai jarak dia dengan neraka itu ya tinggal sedikit begitu. Wa yasbiqu 'alal kitab, maka didahului dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atasnya. Wa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ya. Di akhir hayatnya orang itu dia melakukan amalan orang-orang ahli surga. Dia melakukan ketaatan, dia bertobat, dia melakukan ketaatan, ya. Lalu dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah, fa yadkhuluha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini Masya Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita itu jangan mudah mengklaim, jangan mudah memvonis ya kepada seseorang yang dia banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Ikhwah, mungkin sebagian dari kita sudah tidak isbal celananya atau sudah tidak isbal sarungnya. Tapi kadang sebagian dari kita masih isbal lisannya. Lisan kita itu masih isbal kepada saudara kita. Asal jeplak ngomong. Ya, gampang memvonis. Gampang menjelek-jelekan. Dohirnya, Masya Allah, sudah nggak isbal. Lisannya ternyata isbal. Fulan, begini, fu'alan, begitu dan seterusnya. Maka, kalau kita lihat ada orang atau ada saudara kita, ada teman kita, mereka masih bermaksiat. Banyak-banyaklah kita menasehatinya, banyak-banyak pula kita mendoakan kebaikan buat diri dia dan diri kita. Jangan kita tidak perlu menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang sifatnya vonis. Vonis itu akan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Ya. Maka hendaklah kita banyak-banyak merangkul orang-orang yang masih belum mengenal Islam. Masih belum tahu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam. Masih terlalu banyak orang-orang awam di sekitar kita. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengaku berilmu adalah menyampaikan apa yang kita ketahui, menasihati mereka pelan. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah baik untuk kita ataupun untuk mereka. Faedah dari hadis ini diantaranya ya adalah bahwa hadis yang keempat ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia di perut ibunya. Dan dalam hadis ini kita ketahui bersama ada malaikat yang Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk meniup ruh di dalam janin. Ya. Kemudian faedah hadis ini yang terakhir yaitu amalan, sesungguhnya amalan itu merupakan sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Ya. Dan orang yang ditentukan atau ditulis takdirnya dia adalah sebagai orang yang sengsara, maka ia tidak diketahui keadaannya di dunia. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak diketahui di dunia itu endingnya itu bakal kenapa kita nggak tahu begitu. Ya. Demikian pula sebaliknya. Orang yang dituliskan, ditentukan itu orang ini adalah sebagai orang yang bagus, orang yang bahagia begitu, dan kita juga nggak ngerti nanti endingnya kayak apa. Dan semuanya itu yang mengetahui proses kemudian mengetahui akhirnya atau ending seseorang itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun bagi kita, ke diri kita, ya, itu adalah kita banyak-banyak minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, nasihat untuk diri saya pribadi dan kemudian kepada teman-teman semua yang hadir adalah bahwa terkadang seseorang itu memandang kepada diri kita agar kita itu menjadi orang yang sempurna. Tetapi dia tidak memandang kepada dirinya yang penuh dengan kekurangan. Bahasa gampangannya, orang lain kalau melihat kita itu pengennya kita tuh harus sempurna banget begitu. Tapi dia tidak pernah menilai dirinya itu juga punya kekurangan. Dirinya itu punya kekurangan. Sehingga dia juga tidak bisa sempurna. Lah kalau dia aja nggak bisa sempurna, apalagi kita. Dengan demikian, daripada menilai orang-orang, fulan begini, alan begitu, maka nilailah diri sendiri. Ya, maka nilailah diri sendiri. Insya Allah, menilai diri sendiri itu lebih bermanfaat daripada kita menilai orang lain. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.